Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 285 ayat 8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Rabu 21 April 2021, dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 36, mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ai habengeto do narsot dihamu, asa tarulahamu lomoni rohani debata, jala dapot baga-bagai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah singkatan OMDO, OMDO, singkatan di zaman now yang artinya cuman ngomong doang, pandai bicara, pandai bersilat lidah, menjadi bahasa gaul yang sekaligus juga menjadi ejekan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang sudah mencapai tingkat kebiasaan dalam berbohong. Karena sudah terbiasa omdo, si pelaku sampai tidak menyadari pada saat mana dia berkata jujur, pada saat mana dia berkata bohong. Dan jangan coba-coba mendeteksi kebohongannya lewat mimik, atau lewat raut wajah, atau lewat gerakan bola matanya, karena akan tampak persis saat dia omdo atau saat dia berkata jujur. Saudara-saudara, satu lagi singkatan yang kita temui adalah NATO, NATO, no action, talk only. Istilah yang diberikan kepada seseorang atau kepada seorang pemimpin yang hanya pintar berpidato, pintar beretorika, tapi tidak mampu mengeksekusi, tidak mampu melakukannya. Banyak bicara tanpa ada bukti. Untuk membuktikan bahwa kita bukanlah orang yang suka NATO, bukanlah orang yang suka omdo, gampang. Kuncinya adalah action, total action. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat melakukan total action, total dalam melakukan kehendak Tuhan? Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Betul, tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Namun, terdapat beberapa hal yang mendasar yang membantu kita untuk melakukan kehendak Allah, yaitu kita harus percaya kepadanya. Kita harus beriman kepadanya. Kita harus memohonkan pertolongannya. Allah menginginkan kalau kita melakukan kehendaknya, tanda bahwa kita percaya kepadanya, bahwa kita beriman kepadanya, bukan karena kita takut kepadanya. Sebagai Bapa yang baik, Dia lebih senang dipercayai daripada ditakuti. Ketidakpercayaan akan melahirkan ketidaktaatan. Orang yang hidup dalam ketidaktaatan disebut orang yang tidak percaya. Ketidaktaatannya adalah bukti ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Kita perlu belajar dari Maria yang meninggalkan segala kesibukannya dan memfokuskan diri untuk duduk dan mendengarkan perkataan Yesus, dan tidak seperti Marta yang sibuk melakukan banyak hal dan gagal memilih bagian yang terbaik. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dan setelah mendengarkan isi hati Tuhan, kita tinggal melakukannya karena kita mengasihi dan mempercayainya dari kedalaman hati kita. Melakukan kehendak Tuhan dengan tekun, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji itu berlaku bagi mereka yang hidup oleh iman, oleh kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi murka Tuhan juga akan berlaku kepada mereka yang mengundurkan diri dari Tuhan. Mereka yang omong doang. Mereka yang no action talk only. Hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Keselamatan kita orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau berjanji memberikan kehidupan kekal kepada kami. Tolonglah kami untuk hidup setia beriman dan percaya kepadamu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami untuk setia melakukan firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 285 ayat 8. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.